Dan firman Tuhan ini, Kejadian 17 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7 untuk kita semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, dan aku akan membuat engkau menjadi sangat banyak." Lalu sujudlah Abram, dan Allah berfirman kepadanya, "Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu turun-temurun, menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu." Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita itu menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang aktif, Allah yang bertindak, Allah yang berbicara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita itu secara luar biasa dimulai dengan perkataan atau dengan kata-kata, "Pada mulanya adalah Allah." Pada mulanya adalah Allah, artinya apa? Seluruh Alkitab kita ini menceritakan tentang Allah. Alkitab kita tidak dimulai dengan pada mulanya manusia. Alkitab kita tidak dimulai dengan pada mulanya adalah bintang-bintang, pada mulanya adalah bumi. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi Alkitab kita dimulai dengan adanya Allah itu adalah Allah yang aktif. Allah bukan Allah yang pasif, yang berbeda dengan Allah palsu ya. Ilah palsu itu ilah yang tidak bergerak, Allah yang tidak hidup, ilah yang tidak bertindak. Berbeda sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Allah di dalam Alkitab itu menunjukkan dia selalu bertindak. Bahkan inti di dalam kekristenan itu adalah Allah yang mencari, Allah yang bertindak, Allah yang berbuat sesuatu di dunia ini. Allah di dalam perjanjian lama itu berbicara. Dia berbicara kepada Musa, dia berbicara kepada Adam, dia berbicara kepada Nuh, dia berbicara kepada orang-orang yang dia tentukan untuk dia berbicara. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, kita melihat bahwa Allah juga berbicara kepada Abram. Kejadian 17 ini adalah
pengulangan terhadap janji Allah 3 kali, sudah ketiga kali. Pada Kejadian 15 itu pertama kali Allah berbicara kepada Abraham atau pada Abram pada saat itu namanya. Kejadian 15 Allah berbicara, dia berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar, pergilah dari negerimu. Itulah ketika pertama kali Allah berbicara kepada Abram. Dia bersiap untuk memberkati Abram dengan suatu janji yang di Kejadian 15 dia katakan, engkau tidak, di ayat Kejadian 15 ayat 2 dikatakan, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku, karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Kemudian ayat yang keempat, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kali janji tentang keturunan Abram itu dimulai ketika Abram itu berumur 75 tahun. Abram berumur 75 tahun, kira-kira Sarah atau Sarai itu berumur 65 tahun karena berbeda 10 tahun. Kemudian di Kejadian 17 itu janjinya diulangi dan datanglah Allah kepada Abram itu pada saat Abram berumur 99 tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu ketika dia berjanji, walaupun kelihatannya kok nggak segera hamil ya Sarah begitu ya, sudah berumur 75 tahun Abram, istrinya Sarah berumur 65 tahun. Mungkin setiap tahun Abram itu menunggu janjinya, janji Allah, kapan Allah akan mewujudkan janjinya. Dan janji itu diulangi. Saya sekarang sudah umur 99 tahun kata Abram. Berarti kalau Abram umur 99 tahun, Sarah berumur berapa? Ya, 89 tahun ya. Itu mungkin suatu penantian yang melelahkan begitu ya. Bagi kita yang zaman sekarang ini menunggu anak 15 tahun, ketika umur kita masih ya katakanlah menikah umur 25 tahun, menunggu 15 tahun itu masih ada harapan ya. 25 tahun tambah 15 tahun kita masih berumur 40 tahun, masih ada harapan. Tetapi ketika janji Tuhan itu diberikan kepada Abram dan Sarah, dia sudah berumur 65 tahun dan 15 tahun dia menunggu dan belum ada hasilnya. Kalau umurnya masih 40 tahun masih ada kemungkinan ya bahwa janji itu akan terwujud. Tetapi ini pada saat Abram sudah berumur 99 tahun, Allah datang lagi. Kira-kira kalau kita sebagai orang yang percaya Tuhan, mungkin dalam hati, Tuhan, aku sudah berharap selama 15 tahun, tetapi sampai sekarang belum terjadi dan itu sudah tidak mungkin. Kenapa? Karena Sarah itu sudah berumur berapa tadi? 89 tahun ya. Luar biasa. Mana mungkin sudah berumur 89 tahun punya anak gitu ya. Tetapi di sini Tuhan berjanji kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab kita ini kita menyebut ya ada dua bagian besar ya, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian ya, kalau kita mengingat perjanjian, maka perjanjian itu adalah kesepakatan dua belah pihak. Kalau kita melihat ya, banyak orang bisa berjanji
calon kepala daerah bisa juga berjanji, calon anggota DPR bisa berjanji. Tetapi jarang ya yang mengadakan perjanjian. Kenapa? Karena perjanjian itu menuntut kesetaraan. Allah tidak harus mengadakan perjanjian dengan umatnya. Allah tidak harus mengadakan perjanjian dengan ciptaan. Emang siapa kita? Kita kan hanya ciptaan. Allah tidak punya kewajiban untuk mengadakan perjanjian. Kenapa? Karena kalau Allah mengadakan perjanjian, itu artinya ada kesetaraan antara Allah dengan perjanjian dengan pihak kedua, yaitu manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Alkitab kita. Allah mengadakan perjanjian itu yang pertama-tama Allah merendahkan dirinya. Dia tidak harus mengadakan perjanjian. Kenapa? Karena dia pencipta. Dia bisa berbuat sekehendak hatinya tanpa mengikat suatu perjanjian pun tidak ada masalah. Tetapi di dalam Alkitab dia menganggap manusia itu dianggap setara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini satu hal yang luar biasa ya. Siapakah manusia? Mazmur 8 ayat 5 dan 6 itu Daud bertanya, siapakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Tetapi Mazmur 8 ayat 5 mengatakan, bahkan engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan kehormatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab itu secara luar biasa ya, Allah itu begitu dari sejak awalnya itu menganggap manusia itu berharga di matanya, sehingga dia mengadakan suatu perjanjian ya, dia merendahkan diri, menganggap manusia yang adalah ciptaan itu setara. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji apa yang terbesar di dalam Alkitab? Berkat apa yang terbesar di dalam Alkitab? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, janji yang terbesar di dalam Alkitab itu kita lihat dari ayat yang ke-7 tadi dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kenapa ini suatu janji yang besar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Aku akan menjadi Allahmu, demikianlah firman Tuhan. Apa janji apa yang terkandung di balik suatu janji aku akan menjadi Allahmu ini? Yaitu Allah itu memberikan dirinya. Allah memberikan dirinya untuk menjadi Allah bagi Abraham dan keturunan-keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu sangat mudah memberkati Abraham. Kalau dia berjanji untuk membuat keturunannya sangat banyak, gampang sekali. Ya, dia berfirman apapun jadi. Ketika dia menciptakan alam semesta di Kejadian 1, di situ Allah hanya berfirman. Berfirmanlah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah lautan terpisah dengan daratan, maka itu semuanya jadi. Jadi tidak ada yang susah bagi Allah untuk memberikan sesuatu kepada manusia, kepada ciptaannya. Kalau kita lihat tadi di dalam pembacaan kita, ketika Allah berjanji bahwa Allah akan kepada Abraham, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Allah berjanji akan memberkati Abraham sehingga Abraham itu menjadi bapa sejumlah besar bangsa.
Apakah itu sulit bagi Allah untuk mewujudkannya? Itu mudah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita melihat ya Allah untuk memberkati kehidupan kita, memberikan kesehatan kepada kita, itu hal yang mudah bagi Allah. Dia berfirman, semuanya jadi. Tetapi yang dijanjikan itu adalah lebih dari itu. Yaitu apa? Yaitu aku Allah dalam hal ini akan menjadi Allahmu. Artinya apa? Diriku kuberikan kepadamu. Artinya ada sebuah relasi antara Allah dan manusia, antara Allah dan Abram. Relasi inilah berkat yang terbesar dalam kehidupan manusia. Bapak Ibu, kalau umpama relasi ya, relasi itu ibarat jembatan ya. Kalau ada dua sisi, kalau tidak ada jembatan, maka apapun nggak bisa lewat. Tetapi ketika ada dua sisi ini, ada jembatan, maka kendaraan-kendaraan itu bisa lewat. Relasi itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika ada relasi, maka apapun itu baru bisa lewat. Berkat-berkat atau apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan kita itu baru ada, baru bisa lewat. Itu setelah ada relasi. Tanpa ada relasi, mungkin berkat-berkat itu tidak akan bisa lewat. Bapak Ibu, misalnya ada seorang anak datang kepada saya ya, Pak, tolong belikan mainan ini, tolong belikan iPhone 12 misalnya ya. Harganya mahal ya. Kalau harganya mahal, saya akan berpikir ya, emang kamu siapa gitu ya, untuk apa alasan saya mau membelikan ya permintaanmu ya, iPhone 12 misalnya ya. Kalau tidak ada relasi, mungkin saya tidak akan memberikannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi kalau misalnya ya, anak saya meminta dan saya mampu membelikannya, mungkin saya akan berikan gitu. Jadi tanpa relasi, hal-hal tertentu itu tidak mungkin terjadi. Jadi ada perlu relasi. Setelah relasi itu ada, baru yang lain itu bisa menyusul. Jadi relasi ini satu hal yang penting. Di dalam Kejadian 17 ini dikatakan janji yang terbesar di dalam kehidupan Abram itu bukan hanya Abram akan dijadikan bapa bagi banyak bangsa, tetapi janjinya adalah Allah itu memberi dirinya, Allah memberi dirinya untuk menjadi Allah bagi Allah Abraham dan bagi keturunannya. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kalau dia menjadi Allah? Kalau dia menjadi Allah, kita berarti menjadi ciptaan. Artinya dia yang bertanggung jawab di dalam kehidupan Abram dan di dalam kehidupan keturunannya. Dia memastikan bahwa itu terjadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Untuk meyakinkan ini di dalam Kejadian 15 itu ada suatu ilustrasi yang luar biasa. Jadi ketika Allah menegaskan janjinya kepada Abraham, maka pada zaman itu ketika mengadakan suatu perjanjian, maka kedua belah pihak itu akan memotong binatang. Lalu mereka akan melewat di antara potongan-potongan binatang itu dengan mengucapkan janji. Saya berjanji, ya janjinya apa diucapkan, lalu menambahkan dengan kalimat seperti ini, biarlah kami terpotong seperti binatang ini kalau kami tidak melakukannya. Di Kejadian 15 itu Allah berjanji, dan setelah itu Abram memotong binatang. Tetapi ketika setelah memotong binatang itu lalu gelap, Abram itu tertidur.
Tetapi Allah lewat ada suatu asap lewat itu di antara potongan-potongan binatang itu mau mengatakan apa? Sekalipun Abram itu tertidur, sekalipun manusia itu lemah, Allah akan bersumpah menepati janjinya, dan dia mau mengatakan bahwa biarlah aku akan terpotong seperti binatang ini kalau tidak menepatinya. Itu janji yang nggak bisa lagi kita ragukan lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Itu janji final, ya, yang terakhir, yang nggak bisa lagi diungkapkan dengan kata-kata bagaimana meyakinkannya. Biasanya kalau orang berjanji bersumpah, potong leherku kalau nggak melakukan seperti ini. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah janji yang terbesar, yaitu ketika Allah menyediakan dirinya menjadi Allah bagi Abram dan bagi seluruh keturunannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu juga yang kita persiapkan di dalam masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus itu kalau hanya mau memberkati kita dengan kesehatan, dengan uang, dengan kesejahteraan, nggak perlu datang ke dunia. Kenapa? Dia bisa lakukan itu dengan berfirman. Apa yang dia kehendaki itu pasti terjadi. Tetapi tetap tidak ada relasi. Kenapa? Karena yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah itu adalah dosa-dosa. Dosa-dosa itulah yang dibereskan oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib. Artinya dia mewujudkan janjinya itu dengan cara menyediakan diri menjadi tebusan bagi banyak orang, menyediakan diri untuk supaya kita ini punya tempat di hati Bapa. Tanpa pengorbanan Yesus, tanpa darah Yesus, tanpa Yesus mati di kayu salib, kita ini nggak punya tempat di hati Bapa. Maka Allah, Tuhan Yesus ketika akan naik ke surga, dia mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi berkat terbesar di dalam kehidupan kita ini adalah ketika kita sudah pasti diterima oleh Allah. Kita itu punya relasi dengan Allah. Kita itu diterima oleh Bapa kita. Bapak Ibu, seringkali apa yang kita lakukan itu, ya, kita mengejar prestasi, kita, ya, katakanlah membuat diri kita supaya tertarik, menarik orang itu supaya kita ini diterima. Seringkali bagi anak-anak dibully itu suatu masalah. Kenapa? Karena kalau dibully itu artinya dia tidak diterima oleh teman-temannya. Seringkali secara tidak sadar juga apapun yang kita lakukan sebenarnya kita ingin diterima. Kita mungkin selfie supaya kita bisa dilihat, supaya kita ini bisa diakui keberadaannya, supaya kita ini eksis, supaya kita ini diterima. Tetapi Alkitab menegaskan bahwa kita sudah diterima karena Allah pada awalnya sudah berjanji, dia memberikan dirinya untuk menjalin relasi dengan kita. Dan itu ditegaskan oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib, menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi relasi ini adalah suatu harta yang paling mahal di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan adanya relasi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka akses terhadap apapun yang kita perlukan di dalam kehidupan kita itu tersedia. Sama seperti jembatan tadi. Nggak ada jembatan, nggak bisa lewat. Tetapi kalau sudah disediakan jembatan, maka apapun bisa lewat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Misalnya kalau kita punya relasi dengan Pak Presiden Jokowi misalnya, kita mau vaksin sekarang, gitu ya. Tinggal lapor aja, kalau kita punya relasi, Pak Presiden kami butuh vaksin, atau
ada yang sakit. Kalau kita punya relasi, mudah sekali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apapun bisa dilakukan. Kalau tanpa relasi, maka tidak mungkin terjadi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah sudah menyediakan dirinya bagi kita. Lalu bagaimana kita merespon? Bapak Ibu, apapun berkat yang akan lewat di dalam relasi itu, ya, ada satu syarat kalau boleh dikatakan, ya. Sebenarnya ini bukan syarat, ya. Secara naturalnya, kalau Allah ingin memberikan sesuatu, maka kita harus menyediakan tempatnya. Jadi kalau Allah ingin menyediakan sesuatu bagi kita, kita harus sediakan tempatnya. Kalau Dia ingin memberikan sesuatu kepada kita dan ingin diterima tangan kita, Allah ingin tangan kita ini tidak kotor. Allah menginginkan, tadi dikatakan, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Tidak bercela itu artinya tidak memiliki kekurangan, begitu ya. Dalam hal, kalau misalnya kalau kita meminta kita ini diberikan kesehatan, ya berikan tempat. Artinya apa? Bisa jadi kita harus tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan tetap dijaga, kemudian makan yang baik, kemudian olahraga, itulah wadahnya. Kita percuma kita meminta suatu berkat kesehatan tetapi kita tidak menjaga diri, itu artinya kita hidup yang tercela. Kita tidak siap untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah punya relasi dengan Allah, Allah itu siap untuk memberikan semua berkat-berkat. Dia menyediakan apa yang kita perlukan. Allah berjanji kepada Abram untuk memberkati dia menjadi bapa bagi banyak bangsa. Apa yang dituntut oleh Allah dalam hal ini? Allah berkata, namamu bukan lagi Abram, tetapi Abraham. Apa arti Abram, Bapak Ibu? Abram itu adalah bapa yang mulia. Jadi dari kata Abram ini sebenarnya sudah bagus, ya, bapa yang mulia, gitu ya. Tetapi Allah mau mengubahnya itu menjadi Abraham. Apa arti Abraham? Abraham itu bapa bagi banyak bangsa. Apa maksudnya Bapak Ibu? Ketika kita ini punya relasi dengan Allah, Allah itu ingin menjadikan Abraham itu tidak hanya berkat untuk dirinya sendiri, kemuliaan untuk dirinya sendiri, tetapi Allah mau menjadikan Abraham ini menjadi berkat bagi banyak bangsa. Nah, ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Tuhan akan memberikan berkat kepada kita sepanjang kita ini mau dijadikan saluran berkat. Sepanjang seberapa besar kemauan kita untuk dijadikan berkat bagi banyak orang di sekitar kita, maka Tuhan akan memenuhi berkat-berkat itu. Kalau hanya sekedar diri sendiri, ya, Allah mau mengubah itu untuk bagi banyak orang. Allah tidak mau Abram yang adalah bapa yang mulia. Allah mau Abraham itu menjadi bapa bagi banyak orang, bapa bagi banyak bangsa. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam seluruh relasi Allah kepada Abraham. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dituntut oleh Tuhan. Sebenarnya bukan dituntut, Allah merendahkan diri untuk Dia mengadakan perjanjian kepada manusia. Supaya apa? Supaya kehidupan kita itu diberkati, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi
diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sepanjang kita mau, maka Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya dan Dia akan menjadi Allah kita. Bukti bahwa Allah itu bekerja di dalam kehidupan kita itu apa? Bahwa Allah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar di dalam kehidupan kita. Tidak hanya untuk diri kita, tetapi bagi orang-orang di sekitar kita. Maukah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maukah Allah yang menawarkan dirinya bagi kita, menjadi Allah bagi kita? Kalau Allah itu kita terima di dalam kehidupan kita, maka Dia akan berbuat sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita, karena Dia adalah Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa kami yang ada di surga, untuk Engkau yang sudah berjanji kepada Abraham, Bapa leluhur kami, dan juga berjanji kepada seluruh keturunan Abraham bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan di dalam iman kami mengaku bahwa kami adalah anak-anak Abraham, anak-anak yang sudah Tuhan janjikan Allah akan menjadi Allah kami, akan memberkati kehidupan kami, tapi juga sekaligus memberkati kami untuk dijadikan berkat bagi banyak bangsa, banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang ada di gereja maupun yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Kita mengakui iman kita bersama dengan orang percaya dari segala abad dan segala